Selamat bertemu kembali di Zentronic Channel. Yang akan kita bahas saat ini, pertemuan ini adalah sistem kendali diagram blok aljabar. Ya, blok diagram algebra, ya, bagian yang pertama. Sistem kontur diagram blok aljabar, ya, tidak lain adalah aljabar yang terlibat dengan elemen dasar diagram blok. Aljabar ini berkaitan dengan representasi bergambar dan persamaan aljabar. Koneksi dasar untuk blok, ya, ada 3 tipe dasar koneksi, ya, antara 2 blok. Nah, nanti setelah kita ikuti mungkin Anda baru tahu kira-kira apa yang dimaksudkan. Koneksi seri, ya, kita lihat ini ada 2 blok, ya, G1S dan G2S, ini di seri, ya. Koneksi disebut juga dengan koneksi bertingkat, ya, atau kaskade, ya. Pada gambar terlihat 2 blok yang mempunyai fungsi alih. Fungsi alih, ya. Jadi ini adalah yang mengubah, ya, fungsi alih G1S dan G2S. Contohnya, misalkan masukannya XS, ya. Dengan ada fungsi alih GS ini, maka yang keluar dari sini adalah XSGS. Ya. Jadi kalau kita lihat, saya tulis di sini ZS, maka ZS ini sebenarnya adalah X1, ya, X1GS kali XS. Ya, jadi masukkan, begitu dia masuk menjadi fungsi alih, ya, atau diolah, ya, keluarnya dari ZS, di mana ZS ini adalah G1SXS. Nah, kemudian ada blok alih yang kedua, G2S. Ya, jadi sinyal ini setelah diproses di sini keluar menjadi ZS, kemudian diproses lagi sinyal ini menjadi keluaran sinyal YS. Ya, jadi masukannya ini XS, keluarannya YS. Untuk kombinasi ini didapatkan keluaran YS sebagai YS, ya, G2S kali ZS. Ya. Kalau kita anggap ini bloknya sendiri, maka keluarannya adalah GS kali ZS. Ya, GS kali ZS. Di mana ZS ini adalah G1SXS. Ya, karena sudah dialih di sini, dialihkan, dialih fungsi, ya, atau dikonversi. Nah, oleh sebab itu sekarang kita lihat YS. YS adalah G2S kali ZS, di mana ZS-nya saya highlight hijau ini, ya. Ya, ZS ini kemudian saya gantikan, ya, sehingga keluarnya adalah G1S G2S XS. Ya, kemudian kita satukan XS-nya kita sendirikan, ya, keluarlah G1S G2S, ini kurawal XS. Ya. Jadi itu fungsi aljabarnya mudah sekali, ya. Nanti kita akan lihat pada waktu sistem kendalinya bagaimana bersama itu membantu kita, ya, terutama dalam sistem kendali peralatan-peralatan otomatis, ya. Jadi saya tulis kembali, ya, YS sama dan GS, ya, GS1XS, ya, GS1XS, kemudian ini XS-nya kita keluarkan sendiri, terlihat G1S, G2S. Ya. Bandingkan persamaan ini dengan bentuk standar persamaan keluaran yang sudah pernah kita diskusikan, YS sama dengan GSXS, GSXS, ya, di mana GS sama dengan G1S, ya, kali G2S, ya, kurang kali tidak dibutuhkan, ya. GS ini adalah G1S dan G2S. Ya, yang kita kenal pada awal blok itu ada hanya GS. Tetapi karena di sini yang kita pakai adalah 2 buah fungsi alih, GS1 dan G1S dan G2S, maka GS yang kita kenal B1 blok itu adalah ini. Ya. Nah, misalnya saya kembali dulu. Ya. Yang kita kenal dulu ini adalah 1 blok di sini, ya. Ya. Jadi fungsi alih yang di dalamnya terjadi 2 kali. Ya, bentuknya ada 2 tingkat, ya. Bentuknya adalah seperti ini. Ya. Itu berarti dapat direpresentasikan hubungan seri 2 blok dengan 1 blok. Ya, jadi GS yang kita kenal tadinya
Itu di dalamnya itu adalah ada sebenarnya dua fungsi alih yang kita ubah menjadi satu blok sekarang yang seperti kita kenal sebelumnya. Fungsi alih blok tunggal ini adalah produk fungsi alih kedua blok tersebut. Nah, saya buat agak lebar supaya ada kesan bahwa ini adalah dua blok. Ya. Tapi ini adalah fungsi alih, ya, sebuah sistem kendali yang umum ya. Ada masukan, ada fungsi alih, ada keluaran. Ya, ini sistem kendali terbuka. Jadi dapat diwakili koneksi seri blok N itu tadi G1S, G2S, bisa G3S, dengan satu blok. Ya. Nah, fungsi blok tunggal ini adalah produk fungsi alih semua blok tersebut. Jadi kalau ada G1S, G2S, jadi GS-nya adalah ya tadi yang seri, ya. Kemudian sekarang kita melihat yang hubungan paralel. Blok yang terhubung secara paralel akan memiliki masukan yang sama. Ya. Pada gambar, dua buah blok yang memiliki fungsi alih G1S dan G2S dihubungkan setara, paralel. Ya, G1S dan G2S ini paralel. Ya. Keluaran dua blok ini terhubung ke titik penjumlahan. Ingat ya, ini ada titik penjumlahan ya. Ada lingkaran, ada X-nya, ini penjumlahan. Jadi ini ada sinyal yang berdasarkan berbasis frekuensi, ini ada sinyal berbasis frekuensi. Ya. Contohnya, kita kenal blok itu seperti ini. XS masukkan, kemudian difungsi alihkannya, dikonversikan menjadi YS keluarannya. Ya, diolah di sini menjadi YS. Nah, sekarang kita lihat blok yang kedua. XS ini diolah di sini keluar menjadi YS, tapi 2. Ya, karena ini G2S. Ini adalah yang kedua. Sebenarnya sama, tapi proses pengalihannya ya itu sama sebenarnya, cuman hasilnya mungkin berbeda karena prosesnya berbeda. G1S sistem fungsi alihnya berbeda, G2S juga berbeda, sehingga mendapatkan keluaran yang di atas itu 1 YS, ya, Y1S ya. Kemudian yang kedua menjadi keluaran Y2S. Nah, karena ini adalah satu sistem, maka dia harus dijumlahkan di sini supaya keluar menjadi YS yang sesungguhnya, keluaran sesungguhnya. Nah, ini bentuknya adalah masukkan, kemudian ada pengolahan secara paralel, kemudian menjadi keluaran. Jadi proses keseluruhannya adalah seperti ini. Ya, karena masukannya 2, maka masukan itu harus dijumlahkan. Ya. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Untuk kombinasi ini akan didapatkan output atau keluaran YS sebagai YS sama dengan Y1S plus Y2S. Ya. Jadi kita lihat ya, Y1S ditambah karena ini adalah titik penambahan atau penjumlahan. Ya. Di mana Y1S sama dengan G1S XS. Kembali lagi kita lihat. Ya, di mana YS ini adalah perkalian ya, kali proses XS kali G1S. Ya. XS kali G1S. Dan itu Y2S ya pasti G2S kali XS. Ya. Sehingga YS itu adalah yang dari fungsi alih G1S ya, yaitu Y1S, dan fungsi alih G2S yang menjadi Y2S ya, itu dijumlahkan. Sistem aljabar ya, ini sama ya dengan aljabar ya. Sehingga begitu kita keluarkan XS-nya, kita dilihat bahwa G1S ditambah G2S ya, kali XS. Ya, ingat ya, XS ini adalah keluarannya. Sedangkan YS ini adalah YS ini keluarannya, XS ini adalah masukannya. Ya. Ini bentuk dari sistem paralel. Ini plus ya. Kalau seri dikalikan. Untuk mengingatkan kembali aja ya. Jadi kalau paralel tambah. Dan ini sangat membantu rancangan sistem kendali kita. Bandingkan persamaan ini dengan bentuk standar persamaan keluaran YS sama GS kali XS. Yang paralel tadi saya tambahkan, jadikan satu.
proses. Ya, karena dia paralel, dia tambah di sini kan. Ya, sehingga GS ini keseluruhan ini, ya, karena satu blok itu adalah G1S plus G2S, sama dasarnya, ya, dengan sistem kendali dasar terbuka, ya. Nah, jadi tidak ada looping, adalah seperti ini, ya. Ini berarti dapat direpresentasikan koneksi paralel dua blok dengan satu blok, ya. Fungsi alih blok tunggal ini adalah jumlah dari fungsi alih kedua blok tersebut, ya. Jumlah karena paralel, ya. Kalau dia seri kali, ya, untuk mengingatnya. Nah, sementara pikirkan ini dulu, nanti kita lihat bagaimana apa fungsinya ini setelah kita merancang sistem kendali yang sebenarnya. Demikian pula dapat diwakili koneksi paralel blok N, paralel ya, bukan seri, dengan satu blok. Fungsi alih blok tunggal ini adalah jumlah aljabar fungsi alih semua blok N tersebut. Jumlah ya, bukan perkalian. Kalau seri perkalian. Nah, sekarang koneksi umpan balik. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, ya, selalu ada bentuk, ya, masukkan, ini ada ada titik penjumlahan, ini adalah titik referensi, ya, atau titik pengambilan, ya, saya pakai istilahnya pengambilan atau titik referensi untuk memantau, ya, agar feedback ini bisa menambah atau mengurangi sinyal frekuensinya, ya. Kalau YS itu sudah dicapai seperti yang kita inginkan, maka dia akan di sini akan 0. Jadi tidak memberikan tambahan. Ya. Tapi begitu dia lebih, dia akan mengurangi ya, referensi sehingga tidak terjadi kelebihan pengukuran yang kita inginkan. Ya. Baik, seperti yang telah dibahas sebelumnya, ada dua jenis umpan balik positif, ya, dan balik negatif. Ya. Ini umpan balik negatif, ya, karena ini umpan balik ya atau feedback. Ya. Gambar berikut menunjukkan sistem kontrol umpan balik, ya, sistem kendali umpan balik negatif. Ya. Dua blok yang memiliki fungsi alih GS dan HS membentuk loop tertutup. Ya. Jadi umpan balik ini ada fungsi alih, ya, atau konversi, ya. Yang dari masukan ini juga ada fungsi alih atau konversi. Ya. Nah, kita perhatikan ya, ini titik penambahannya, ini titik pengambilan atau referensinya. Ya. Keluaran dari titik penjumlahan adalah ES sama dengan XS kurangi HS kali YS. Ya. Keluaran dari titik penjumlahan. Ya, kita lihat lagi, apa itu yang dimaksud dengan titik penjumlahan. Nah ini, ya, ini titik penjumlahannya. Keluarannya adalah ini, ES. Di mana ES ini adalah penjumlahan dari XS ini, XS ditambah hasil dari ini, HS ini, ya, sehingga kita lihat bahwa ES ini adalah penjumlahan dari kedua sinyal ini, ya. Kalau ini tandanya min, ini tandanya plus, ya, karena kalau ini plus ya kita bikin plus, ya. Ini adalah umpan balik, ya, umpan balik negatif. Nah, kita lihat sekali lagi, ES sama dengan XS dikurangi HS kali YS. Kenapa HS kali YS? Kita kembali lagi, kita lihat. Karena masukannya ini adalah YS. Karena ini masukannya YS, ada fungsi alih, maka yang keluar di sini adalah YS kali HS. Ya, kali YS kali HS ditambah XS kali XS, sehingga ES ini adalah penjumlahan XS ini dan YS kali HS. Ya, mudah-mudahan bisa diikuti logika aljabar ini untuk memudahkan kita. Loh, mengapa ini kok min? Karena itu tadi adalah umpan balik negatif. Ya. Keluaran YS adalah YS sama dengan ES GS. Ya. Kita lihat ya, YS ini kita sederhanakan, kita keluarkan, maka YS adalah ES kali GS. Ya. Kita kembali lagi, mengapa YS kok ES kali GS? Kita lihat. Ini adalah YS. Keluarannya adalah, kita anggap ini bukan umpan balik ya.
ES setelah diproses jadi ES kali GS. Nah, itu adalah keluaran YS. ES kali GS, ya, keluaran YS ini ada ES kali GS. Ya. Keluaran YS adalah ES kali GS. Ya. Substitusikan nilai ES dalam persamaan. ES ketahuan seperti ini, kita masukkan di sini. Mudah sekali ya, persamaan kita dapatkan secara aljabar. Ya, di mana YS ya, sama dengan ES-nya ini, lihat ya, XS min HS kita masukkan di sini. Ya, kali GS. Jadi ES ini kita ganti. Sehingga yang keluar adalah YS, dalam kurung kita sederhanakan ya. Yang YS-nya kita jadikan 1, sehingga keluarlah YS 1 plus GS kali HS sama dengan XS GS. Jadi kurang juga kelebihan ya. Nah, dari sini kita tahu, setelah kita perbandingan antara keluaran dengan masukan adalah GS dibagi 1 plus GS HS. Nah, ini fungsi alih. Nah, ini juga fungsi alih. Ya. Fungsi alih dari G, fungsi alih dari H. H ini adalah fungsi alih umpan balik. Ya. Jadi itu yang kita lihat. Kita cukup mengerti ya sistem aljabarnya. Nah, nanti kalau sudah itu nanti di review kembali ya tentang hal ini. Oleh karena itu fungsi transfer loop tertutup umpan balik negatif adalah ini. Ya, GS sama dengan 1 plus GS HS. Fungsi transfer loop tertutup umpan balik negatif. Ya. Nah, itu kan paralel ya. Jadi fungsi alihnya paralel kalau kita jadikan satu lagi bloknya. Ya, kita jadikan bloknya. Ini disebutkan ini. Ini berarti bahwa dapat diwakilkan koneksi umpan balik negatif dan 2 blok dengan 1 blok. Tadi 2 blok ya, kita jadikan 1 blok. Yang atas itu GS, yang bawah itu adalah 1 plus GS. Setelah kita hitung gitu ya. 1 plus GS HS. Ya. Dan demikian pula dapat diwakili koneksi umpan balik positif. Ya, kalau umpan balik yang tadi negatif kita ganti positif, persamaannya akan berubah juga. Ya. Yang 2 blok ya bisa dijadikan menjadi 1 blok. Fungsi transfer blok tunggal ini fungsi transfer loop tertutup umpan balik positif, yaitu GS ya, ini dibagi 1 min GS HS. Nah, ini untuk memudahkan kita nanti merancang sebuah sistem kendali. Contohnya, misalnya pada thermocontroller. Ya. Jadi, ini semua yang sudah kita diskusikan. Nanti pada bagian kedua akan kita lihat bagaimana kalau antara titik penjumlahan dan blok itu dibalik ya. Untuk memudahkan, karena nanti kasus-kasus itu akan muncul. Saya kira demikian.